Hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita izin saya badal Ustaz Syarifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القران الكريم ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عند الظن عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من شاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izin menyampaikan beberapa kaitan tentang rezeki. Rezeki ini rezeki lah, ada bilang rezeki, ada bilang rezeki. Jadi kita akan membahas rezeki dari sudut pandang atau dari dalil Quran. Dari dalil Quran. Sebenarnya ada 8 Pak, gitu. Tapi kita bahas 4 aja juga cukup, 4 atau 5 karena waktunya. Ada rezeki yang kita nggak minta, tetapi dipaksa untuk menerima, mau nggak mau tuh. Karena definisi rezeki adalah yang kita terima, yang kita gunakan, yang kita pakai secara halal. Itu rezeki namanya. Rezeki. Jadi apapun itu, bukan makanan saja. Bukan pakaian, rezeki kita bisa pakai. Apapun itu. Termasuk kita berpikir rezeki kesehatan, atau sebaliknya orang ada yang memandang sakit itu juga rezeki. Jadi rezeki ini luas sekali, bukan masalah uang saja, gitu, bukan masalah uang saja, tapi semua aspek yang bisa kita gunakan dan itu halal. Rezeki ini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada rezeki yang memang kita tuh dipaksa. Apa itu? Sakit. Terima sakit ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah mewajibkan bagi dirinya itu rezeki untuknya. Apa itu yang dipaksa? Jadi nafas kita tuh dipaksa. Ada yang bisa nahan nafas, nggak jangan terima nafas gitu. Jadi nafas kita tuh rezeki. Tarik nafas ya Bapak, hembuskan. Itu rezeki Pak. Mau kita nggak kontrol juga tetap masuk nafas, keluar nafas. Apalagi Pak, metabolisme tubuh yang ada di dalam ini. Kita minum air teh kayak begini Pak, keluarnya insya Allah bukan air teh lagi Pak, tapi air pipis. Iya. Siapa yang mengatur metabolisme tubuh kita? Allah. Dan itu rezeki. Itu rezeki. Siapa yang memerintahkan untuk berpikir? Yang menggunakan akal kita untuk menggunakan ini. Jantung kita berdegup, darah kita mengalir. Tanpa kita ikut mikirin, mikirin bagaimana nih saya minum susu, nanti pipisnya apa, nggak usah dipikirin, tubuh tuh udah cerdas. Kalau di di dalam tingkatan jadi ada pikiran sadar, bawah sadar, kemudian ada super sadar. Kalau di di dalam psikologi, lalu begitu pemahamannya. Pikiran sadar, bawah sadar, dan super sadar. Super sadar itu ya ini tadi, si tubuh kita tidak ikut berpikir lagi untuk mikirin makan apa, nanti terurai, atau nutrisinya dibagi kemana, ke organ mana. Siapa yang
mengizinkan itu semua, yaitu Allah. Jadi dari rezeki memang kita dipaksa untuk mendapatkan itu, dan kita nggak ikut mengontrol gitu. Hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah rezeki yang memang diberikan oleh Allah, dan kita mau tidak mau merasakan itu, suka tidak suka kita melakukan itu, termasuk nafas kita yang keluar masuk. Ini gratis nih Pak. Ada nggak nafas yang tidak halal gitu? Semua halal kayaknya. Semua halal gitu. Oksigen kan? Oksigen apa? Kalau yang sakit lain ya. Maksudnya dalam kehidupan normal nih, mau tarik nafas 10 kali, mau rebutan sama Pak Subur ya. Nggak bayar ya? Nggak bayar. Dan itu rezeki Pak. Lupa kita ini. Kadang-kadang lupa. Ada orang yang sakit perlu bernapas pakai oksigen, berbayar pakai begini. Satu ini itu berapa? Ada dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rezeki yang diusahakan dulu, mau pakai baju nih harus beli ini pakai uang. Ada dalil Qur'annya? Ada. Apa yang diusahakan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali sampai kaum itu berubah dirinya sendiri. Ada usaha. Jadi ada rezeki yang diusahakan juga. Jadi nggak usah didebatkan. Wah, rezeki itu memang di Quran itu banyak cara mendapatkannya. Ada yang dipaksa oleh Allah. Memang ada arus yang diusahakan oleh manusia. Karena kalau tidak ada usaha, yaitu tadi Allah tidak merubah nasib suatu kaum gitu. Walaupun itu jamak gitu, tetapi ini fungsinya untuk diri kita. Walaupun di situ yang diminta oleh Allah perubahan angku, apa sih nufus itu jamaknya nafas, jiwa, diri di dalamnya. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anfusihim itu jamak nufus ya, jiwa. Jiwa itu internal diri kita. Ternyata perubahan orang bergerak itu Pak, karena pikiran, perasaan, kemudian dia bergerak. Orang ingin melakukan sesuatu karena hatinya, pikirannya bergerak. Kalau nggak bergerak nggak ada. Ya ada, harus ada pikirannya dulu, perasaan. Aduh lapar nih, gitu. Ada pikiran, ada perasaan, lapar nih. Makanya bergerak. Kemana? Ke dapur, cari makan, gitu. Atau beli makanan. Jadi bergerak gitu. Nah bergeraknya itu adalah yughayyiru. Mereka itu melakukan perubahan terhadap diri. Kalau lapar nih, ya diam aja gitu. Nah ini ada rezeki yang digunakan untuk menjemputnya dengan usaha. Jadi jangan aneh, gitu kalau misalnya ada yang dengan usaha juga. Gitu. Jadi ada yang kita diam mau nggak mau menerima itu rezeki. Ada yang memang harus diusahakan. Dan pada umumnya manusia begitu menganggap rezeki itu dengan usaha. Salah nggak? Enggak, karena ayat Quran juga bunyinya gitu. Bunyinya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping rezeki itu diusahakan, ada rezeki yang dilipat gandakan itu karena proses bersyukur. Proses bersyukur. Ini ayatnya familiar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, kalau kalian bersyukur maka akan tambahkan nikmatku. Kalau kalian kufur, sesungguhnya ajalku sangat pedih. Jadi Pak, ada rezeki yang didapatkan dengan cara bersyukur Pak. Ayat Quran itu ceritanya menyampaikan seperti itu. Jadi rezeki akan ditambah manakala kita bersyukur. Nah rasa syukur erat kaitannya dengan perasaan. Rasa syukur erat kaitannya dengan perasaan. Orang-orang yang sudah terlatih rasa syukurnya, maka kondisi apapun dia akan bersyukur. Sebaliknya orang-orang yang belum terlatih, yaitu biasanya dia tertutup kufur, tidak melihat kenikmatan Allah.
Seringkali kita kepleset kata gitu kalau hujan, ya Allah hujan. Padahal ngomongnya Allah ya, tapi ngedumel gitu. Ya Allah hujan, mau berangkat kerja lagi, ya Allah hujan. Jadi ada sunnatullah, ini yang lupa, ada sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Hukum-hukum Allah yang memang sudah Allah tetapkan di alam ini. Pada umumnya. Jadi Allah minta itu sunnatullah, sebab akibat kausalitas. Kalau kamu bekerja pada umumnya kamu mendapatkan misalnya gaji, kayak begitu, itu namanya hukum kausalitas. Jadi itu pun ditetapkan oleh Allah, hukum kausalitas. Baik bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi ada rezeki yang memang kita usahakan dan itu kaitannya dengan hukum kausalitas. Jadi kausalitas itu apa? Sebab akibat. Biasanya orang makan terus kemudian kenyang, kemudian Allah titipkan di obat misalnya kesembuhan, tapi bukan obat yang menyembuhkan, ada hukum kausalitas yang ditetapkan oleh Allah gitu. Biasanya orang minum hilang dahaga. Apakah dengan minum juga orang ada yang tidak hilang dahaga? Ada juga. Tapi pada umumnya ada hukum kausalitas, sebab akibat. Sebab akibat. Gitu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi sampai mana ke distract? Ada rezeki yang didapatkan dengan bersyukur, yaitu apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. La in syakartum apa? Allah akan menambah orang yang bersyukur. Ya, la in syakartum, jika kalian bersyukur maka akan tambah nikmatmu. Jika kalian kufur, azabku sangat pedih. Ini kurang lebih begitu maknanya, bukan maknanya, terjemahan bebasnya. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat orang yang bersyukur maka akan bertambah terus. Apa itu rezekinya? Kalau kufur apa? Ya Allah akan mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam dirinya. Sebenarnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan hati. Kalau hati kita bersyukur, happy, bahagia, apapun yang didapat, maka itu akan menambahkan nikmat yang baru. Sebaliknya kalau kita tidak melihat atau seseorang tidak dapat melihat nikmat Allah, tertutup kubur, ya kafarah kan cover, tertutup, tidak bisa melihat atau kubur itu tidak bisa melihat nikmat Allah, maka azabku sangat pedih. Bapak-bapak, dalam ilmu psikologi, jangan deh di ilmu yang misalnya saintifik ya, ada namanya gempa gaul. Kalau kita masuk ke dalam goa dan kita teriak misalnya baik, maka akan gaul lagi itu baik. Mantul, gempa gaul namanya. Kalau misalnya di dalam goa kita bilang buruk. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam hati kita itu perasaan ini akan memancarkan vibrasi dan getaran, dan itu ditangkap oleh semesta. Semesta atas perintah Allah dibalikan lagi dalam bentuk realitas sesuai dengan kondisi perasaan kita. Kalau perasaan kita syukur, maka akan datang kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita kufur atau ngedumel, marah terus, benci terus, nggak senang terus, maka akan didatangkan realitas yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Maka bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur akan bertambah terus nikmatnya. Sebaliknya, orang yang kufur di dalam hatinya, dia akan menemukan tanda petik kesialan-kesialan terus dalam hidupnya. Karena kemarahan, kebencian diakses terus dalam dirinya, dan itu memaparkan vibrasi getaran dan dipantulkan balik dalam realitas kehidupan. Begitu kurang lebih Pak. Jadi 24 jam sederhana Pak. Kalau rezeki kita kurang bagus, cek perasaan kita. Apakah 24 jam itu banyak rasa syukurnya, atau sebaliknya kebanyakan kufurnya? Nah, kalau kebanyakan syukurnya, diperbesar lagi syukurnya.
Tapi kalau misalnya rasa kufurnya banyak, nah ini berlatihlah untuk berasa syukur. Jadi ada rezeki yang dilipat gandakan kita dapatnya dengan rasa syukur. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga rezeki yang memang didatangkan dengan cara takwa. Jadi orang datang rezekinya dengan cara takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bahwa hasbuh. Artinya dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi ada rezeki yang didapatkan dengan tawakal atau dengan takwa. Jadi orang-orang yang bertakwa, entah mengapa biasanya gitu ya, rezekinya ada saja. Mungkin hidupnya biasa saja, tetapi kalau ada keperluan, dengan demikian datang juga daripada kebutuhannya, dicukupkan oleh Allah. Butuh nih buat bayaran anak gitu ya, nggak tahu kenapa gitu, padahal nggak punya sama sekali, tiba-tiba gitu ya, karena orang ini bertakwa, tiba-tiba besok sudah ada uangnya. Biasanya orang yang bertakwa itu seperti itu. Jadi ada orang yang mendapatkan rezeki dengan cara takwa. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu lagi kita berdebat nih, berdebat apa? Wah, rezeki begini, enggak, semua ada di dalam Quran. Bahkan ada 8 cara kurang lebih di dalam Quran. Tapi saya bantu 4 aja ya. 4 aja. Karena salah satunya juga dengan sedekah juga. Matalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, barang siapa perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, kamasali habatin ambatat sab'a sanabil, seperti benih yang tumbuh 7 tangkai ya, dan seterusnya. 7 tangkai itu niat habbah ya, sampai 100 biji. Artinya itu berlipat ganda. Ada caranya dengan sedekah, ada yang caranya dengan bertawakal, ada memang nggak pakai usaha, diem aja gitu, dipaksa kita untuk bernafas dan seterusnya. Jadi rezeki ini banyak caranya untuk mendapatkan di dalam Quran. Maka hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kita nih, apakah kita termasuk orang yang tadi sudahkah kita bertawakal kepada Allah atau bertakwa? Cek rezeki kita. Ataukah kita kategori orang yang masih berusaha, nggak apa-apa juga gitu. Ataukah ada di diri kita itu rasa syukur yang mendalam sehingga rezeki mudah hadir? Ya, cek deh ya Pak. Karena ada orang yang dikit-dikit ngeluh, dan akhirnya kejadian tuh. Dengan ngeluh-ngeluhnya terus, ini proses tidak bersyukur. Yang datang ya macam-macam. Di perjalanan ban bocor, inilah itu terjadi tuh. Karena apa? Sering diakses perasaan kufur atau tidak bersyukur, sehingga alam semesta menangkap vibrasi itu dan dikembalikan atas izin Allah dalam bentuk realitas yang tidak mengenakan, karena perasaannya tidak bersyukur. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pikir cukup kalau pembahasan kita terkait tentang rezeki. Baik Bapak-bapak, kita syukuri, kita tutup pertemuan ini dengan istighfar sama Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala karim wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan shakirin hamdan na'iman hamdan ya man kana ziyah ya rabbana lakal hamdu wa shukru bima yanbaghi li jalali al-karim wa azimi sultanik ya awwal al-awwalin ya akhir al-akhirin zalmatul latin ya rabbana لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة برزق وتوبة قبل الموت ورحمة الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعلى الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa anak kami, dosa daripada tetangga-tetangga kami, dosa daripada kampung kami, dosa daripada kaum muslimin dan muslimat seluruhnya di muka bumi. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada orang tua kami yang masih hidup. Ya Allah, ya Allah kuatkan istiqomahkan dalam taat kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah jika terpisahkan roh dari jasad, ya Allah wafatkan mereka dalam keadaan muslim khatimah. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, ada orang tua kami yang sudah tiada. Ya Allah, lapangkan kuburnya. Ya Allah, lapangkan kuburnya. Ya Allah, jadikanlah taman daripada taman-taman surga. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami tak pandai berdoa. Ya Allah, apa yang kami pinta itu yang kami pinta, apa yang Rasul-Mu berlindung kami belajar berlindung. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.